Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Rapusenjani dengan NPM 221078. Di sini saya ingin mempresentasikan ada mempresentasikan kasus yang diberikan oleh dosen kami dan ada beberapa pertanyaan untuk melengkapi nilai ulangan tengah semester. Pertama-tama saya mau membacakan deskripsi kasusnya terlebih dahulu. Pada tahun 1999, setelah referendum kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia, terjadi kekerasan besar-besaran oleh milisi pro-integrasi yang didukung oleh sebagai unsur militer Indonesia. Ribuan orang tewas, banyak rumah dibakar, dan terjadi pengungsian besar-besaran ke Timor Barat. PBB membentuk Serious Crime Unit atau SCU di bawah UNTAD atau United National Traditional Administration in East Timor dan membentuk pengadilan khusus yang menuntut pelaku di Jakarta. Sementara itu, Indonesia juga membentuk pengadilan HAM and HOC di Jakarta, namun sebagian besar terdakwa dibebaskan dan banyak pihak menilai pengadilan tidak independen serta gagal memenuhi prinsip keadilan. Berikut itu deskripsi kasusnya, dan saya di sini mau membacakan soal, ada beberapa soal dan jawabannya. Yang pertama itu ada soalnya, apakah pembentukan pengadilan HAM and HOC di Indonesia telah memenuhi prinsip exhaustion of national remedy? Jawabannya itu adalah pembentukan pengadilan HAM and HOC oleh Indonesia secara formal dapat dianggap sebagai upaya memenuhi prinsip exhaustion of national remedy karena negara diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menyediakan pelaku pelanggaran HAM berat. Namun, secara substansial, banyak pengamat menilai mekanisme tersebut tidak sungguh-sungguh menjadikan upaya hukum efektif. Karena proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan tidak memenuhi standar independensi, implementasi, dan efektivitas. Itu jawaban yang pertama. Dan nomor kedua itu soalnya, mengapa komunitas internasional menilai pengadilan nasional tidak efektif dalam kasus Timor Timur? Alasan pengadilan nasional tidak efektif itu ada beberapa alasan. Yang pertama itu ada tingkat pemidanaan terdakwa sangat tinggi, termasuk pejabat militer senior. Yang kedua ada proses penyelidikan dan penuntutan dianggap tidak independen. Yang ketiga tidak ada perlindungan memadai bagi saksi. Yang keempat, banyak pelanggaran berat tidak diselidiki secara menyeluruh. Yang terakhir, yang kelima itu putusan pengadilan tidak mencerminkan fakta kejahatan sistematis yang terjadi di Timor Timur. Kondisi ini menimbulkan kesimpulan bahwa nasional gagal memberikan keadilan bagi korban. Yang nomor 3, bagaimana prinsip complementarity menjelaskan hubungan antara Pengadilan Nasional Indonesia dan SCU UNTAD? Jawabannya itu prinsip complementarity antara Indonesia dan SCU UNTAD adalah prinsip complementarity berarti yurisdiksi internasional kerja hanya ketika negara tidak mau atau tidak mampu memproses pelanggaran HAM secara sungguh-sungguh. Dalam konteks ini, Indonesia menjalankan pengadilan HAM ad hoc. UNTAD melalui SCU juga melakukan penyidikan dan penutupan di dili terhadap pelaku yang berada di teritori Timor. Hubungan bersifat komplementar bukan kompetitif. Karena proses di Indonesia dianggap tidak efektif, yurisdiksi UNTAD menjadi justifiable sebagai mekanisme pelengkap untuk memastikan pelaku dapat diadili. Itu nomor 3. Nomor 4, apa perbedaan konteks antara unwillingness
unwillingness and inability dalam kasus ini. Perbedaannya itu kalau unwillingness, pengadilan nasional memiliki kapasitas, tetapi proses tidak independen, pemidanaan minim, dan ada indikasi perlindungan terhadap pejabat tertentu. Kalau inability, negara tidak memiliki fasilitas hukum, sumber daya, atau struktur pengadilan memadai. Kalau unwillingness itu tidak mau, kalau inability tidak mampu. Nomor 5-nya. Menurut Anda, mekanisme rekonsiliasi dapat dianggap sebagai bentuk keadilan komplementer. Jadi menurut saya, CIVR atau Convention of Recapitulation, Truth and Reconciliation dapat dianggap sebagai mekanisme keadilan komplementer karena berfungsi mengisi kekosongan yang tidak dapat diselesaikan oleh mekanisme peradilan formal. Fungsinya meliputi pencairan kebenaran, rekonsiliasi komunitas, dan dokumentasi pelanggaran, dan pemberian rekomendasi repair meskipun tidak memidanakan pelaku utama. CIVR menyediakan bentuk keadilan tradisional yang melengkapi proses yudisial baik nasional maupun internasional. Sekian dari Rafli membacakan studi kasus dan beberapa pertanyaan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.